Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bu Evi sebagai dosen pengampu pada mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan. Kami di sini kelompok 6 yang beranggotakan Andi Prayogi, Muhammad Gigih Yuwanda Ningrum, dan saya pribadi Prasetyo. Kami di sini akan mempresentasikan terkait manajemen risiko yang akan dipaparkan oleh Andi Prayogi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Andi ingin menjabarkan terkait materi manajemen risiko. Oke, yang pertama di sini ada apa itu masalah. Menurut Jarwanto, pengertian masalah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah adalah hambatan dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, masalah adalah sesuatu keadaan yang membuat kita ragu-ragu, bingung, cemas untuk memutuskan. Yang ketiga, masalah adalah kesenjangan antara sesuatu yang diinginkan dengan kenyataan. 4. Masalah adalah tindakan penyimpangan dari norma atau aturan yang berlaku. Yang kelima, masalah adalah kesulitan yang menggerakkan orang untuk memecahkannya. Kemudian di sini ada cara pandang orang terhadap masalah. Oke. Yang ini ada cara pandang orang yang pesimis. Orang yang pesimis selalu memandang masalah dari sisi yang berbeda dan ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu menghindari resiko. Yang kedua, kenyamanan sebagai faktor penting untuk menjadi dasar pengambilan keputusan dalam menyelesaikannya. Yang ketiga, berpikir negatif terhadap masalah yang tampak kecil tapi dibesarkan hingga tampak kesulitan itu besar sekali. Kemudian ada cara pandang orang yang optimis. Oke, lalu ciri-ciri dari orang yang optimis itu ada 3. Yang pertama, melihat sisi lain dari sebuah masalah, yaitu tantangan dan keinginan untuk mengatasinya. Terus yang kedua ada tidak melihat resiko terlebih dahulu, tetapi juga melihat sisi lainnya, yaitu nilai dan manfaat yang terkandung dalam sebuah masalah. Kemudian di sini yang ketiga, menyukai tantangan dan menyelesaikan masalah itu yang baginya adalah sebagai sebuah hobi dan sesuatu yang menyenangkan. Dan di sini ada teknik pemecahan masalah. Kemampuan mengatasi ketakutan adalah kunci awal penyelesaian masalah. Kegagalan orang dalam berwirausaha adalah besarnya rasa takut yang mengubur semua kemampuan kreativitas dan pengetahuannya sehingga ia enggan atau malas untuk mencoba menjadi wirausahawan. Kemudian ada jenis rasa takut untuk menyelesaikan masalah melalui wirausaha, yaitu takut malu ditertawakan orang. 2. Takut rugi. Yang ketiga, takut bangkrut atau jatuh miskin. Yang keempat, takut kelelahan. Yang kelima, takut stres. Yang keenam, takut terlihat bodoh. Yang ketujuh ataupun yang terakhir, takut mencoba. Oke, di sini kemudian ada resiko dan ketidakpastian yang akan disampaikan atau dijabarkan oleh rekan saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gigih Yuwanda akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh Mas Andi tadi ya. Oke, di sini ada resiko dan ketidakpastian. Yang pertama ada ketidakpastian atau unexpected risk. Ketidakpastian itu berhubungan dengan keadaan yang mempunyai beberapa kemungkinan kejadian dan dampaknya. Untuk itu, ketidakpastian sering disebut
unexpected risk atau resiko atas kejadian yang tidak diduga sebelumnya. Oke, kemudian ada resiko atau expected risk. Resiko adalah keadaan yang bisa bersifat ketidakpastian dan bisa juga bersifat kepastian yang dapat dikalkulasi secara kuantitatif. Oke, kemudian ada klasifikasi orang dalam menghadapi resiko. Banyak orang yang memandang resiko dengan tindakan yang berbeda dalam menghadapi resiko tersebut. Jenis-jenisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada risk avoider. Risk avoider sendiri orang yang tidak senang menghadapi resiko dan cenderung menghindari resiko, atau disebut risk free atau orang yang ingin bebas dari resiko. Kemudian yang kedua ada risk calculator. Orang yang berani mengambil keputusan bila resiko atau dampaknya bisa dikalkulasi atau dihitung berapa tingkat kerugiannya. Kemudian yang ketiga ada risk taker. Orang yang berani dan spekulasi dalam mengambil keputusan dengan mengukur resiko yang akan ia tanggung secara intuitif saja, sehingga sering disebut spekulator atau gambler. Kemudian yang keempat ada risk manager. Orang yang berani dan mampu mengambil keputusan dengan menghitung terlebih dahulu tingkat resiko dan ketidakpastiannya dengan mengandalkan intuisinya dan keuntungan bisnis di masa mendatang. Oke, kemudian berikutnya ada klasifikasi resiko. Yang pertama ada resiko murni. Resiko murni adalah resiko yang mengakibatkan dua atau lebih kemungkinan kerugian yang menguntungkan dan terjadinya resiko tersebut dapat dicegah. Kemudian ada resiko spekulasi. Resiko spekulasi adalah rasio yang mengakibatkan dua atau lebih kemungkinan kerugian yang terjadi. Kerugian yang terjadi bisa menguntungkan dan bisa merugikan. Oke, berikutnya ada jenis-jenis resiko dalam usaha. Jenis-jenis resiko yang sering terjadi dalam dunia usaha dan berwirausaha adalah sebagai berikut. Yang pertama ada resiko perusahaan. Resiko yang terjadi pada usaha Anda yang berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan Anda atau nilai perusahaan Anda. Kemudian ada resiko keuangan. Resiko keuangan yang terjadi dan dampak pada kerugian di aspek keuangan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada resiko likuiditas, yaitu terjadi pada saat adanya masalah macetnya tagihan dari pelanggan sehingga menyebabkan permasalahan dalam ketersediaan uang tunai dalam perusahaan. Kemudian ada resiko permodalan. Resiko yang terjadi akibat kerugian penjualan, likuiditas, dan keuangan yang membuat modal usaha Anda mengalami penurunan yang signifikan. Kemudian yang kelima ada resiko pasar. Resiko pasar yang terjadi akibat persaingan usaha, perubahan pola persaingan, daya pelanggan, dan munculnya persaingan baru yang besar di produk Anda. Kemudian ada resiko operasional. Resiko operasional adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diinginkan atas tidak sempurnanya penerapan keputusan perubahan sistem SDM, teknologi, produktivitas, inovasi proses, dan mutu produk. Kemudian yang terakhir ada resiko lainnya. Resiko lainnya yang sering terjadi juga dalam perusahaan selain resiko di atas.
Oke, mungkin dari saya cukup sampai di sini. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Prasetyo. Waktu yang tempat dipersilahkan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya terkait cara mengidentifikasi resiko. Nah, mengidentifikasi resiko merupakan hal yang penting yang harus dilakukan oleh seorang wirausahawan agar dapat minimalisasi resiko yang terjadi. Dan juga ada beberapa cara dalam mengidentifikasi resiko. Yang pertama itu ada metode analisa dari pengalaman dan sejarah. Gunakanlah informasi dan data yang ada untuk dianalisa tentang risiko yang akan terjadi di kemudian hari. Misalnya seperti informasi mengenai keluhan pelanggan, informasi mengenai kecacatan produk, informasi mengenai track record, informasi mengenai data piutang pelanggan, dan pertumbuhan penjualan dan lain-lain. Yang kedua, ada metode pengamatan dan survei. Dengan melakukan pengamatan dan survei, maka akan didapat sekumpulan informasi tentang hal yang kita inginkan. Contoh, pengamatan dan survei tingkat kebutuhan pasar, pengamatan dan survei tentang ketidakpuasan pelanggan, dan lain-lain. Dan juga yang ketiga ada metode acuan. Metode acuan akan dan sering digunakan dalam menemukan kelemahan, peluang, hambatan, kekuatan, dan ancaman, sehingga wirausahawan mengetahui apakah produk, strategi, dan mutunya telah sesuai dengan pasar. Acuan yang digunakan adalah acuan yang bersifat strategis, yaitu pemimpin pasar atau produk unggulan. Yang terakhir ada metode dari pakar atau pendapat ahli. Kita bisa mengidentifikasi resiko dan hal-hal yang mungkin terjadi dengan bertanya kepada para ahli. Apa sekiranya yang akan terjadi dan risiko apa yang akan ditanggung bila mengambil keputusan tertentu. Hal ini bisa minimalisir kerugian yang akan terjadi. Terus juga di sini ada cara mengatasi dan memperkecil risiko. Apapun risikonya, mengatasi dan memperkecil risiko menjadi salah satu faktor sukses dalam berwirausaha. Cara mengatasi dan memperkecil risiko adalah yang pertama, gunakan pengetahuan Anda untuk mengetahui secara dini dampak yang akan terjadi atau risikonya. Yang kedua, ada pengalaman adalah guru terbaik dalam memperkecil risiko. Yang ketiga, berpikir kreatif dan inovatif. Segala sesuatu pasti ada penyelesaian ataupun jalan keluar. Yang keempat, asuransikan apa yang diperlu asuransikan. Terus yang kelima, kerja dan berpikir prestatif adalah faktor pendorong untuk mendapatkan pengetahuan yang baru melalui problem and experiential based learning. Yang keenam, ada keahlian menganalisa, menelaah, menilai, menguraikan sebab akibat dan keyakinan. Selanjutnya, mengubah keadaan yang bisa menimbulkan risiko untuk menjadikan keadaan lebih baik dan berisiko kecil. Terus ada proaktif dan antisipatif adalah kunci penting dalam mengelola risiko. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Kami di sini membuka sebuah termin pertanyaan. Jika kawan-kawan ingin bertanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Sekian dan terima kasih.